Halo rekan-rekan calon pengusaha Indonesia, salam sukses. Oke, kali ini saya akan mencoba membawakan materi mengenai bisnis model kanvas, yaitu apa sih yang harus kita siapkan sebagai pengusaha sebelum melangkah memulai usaha kita. Materi ini sangat berguna sekali bagi kita pengusaha pemula yang akan memulai usaha. Dan materi ini saya sampaikan yang pertama dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester atau UTS mata kuliah kewirausahaan program Magister Manajemen Universitas Pelita Bangsa yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Retno Purwani Setyaningrum. Oke, mari kita mulai. Yang pertama, apa sih yang harus kita lakukan dalam memulai usaha ini? Jadi, dalam memulai usaha ini, yang pertama adalah kita harus tahu mengenai customer segment atau segmen pelanggan. Siapa yang akan kita sasar dalam usaha ini? Siapa yang akan menjadi pelanggan dalam usaha ini? Kalau kita tidak tahu usaha ini pelanggannya siapa, maka kedepannya kita akan berjalan di dalam ruang gelap. Oke, mari kita pelajari. Kebetulan selama ini saya bergerak di bidang otomotif, maka usaha yang akan saya rintis ini berkaitan dengan otomotif juga, yaitu salon mobil yang kami beri nama Auto Shine. Jadi sasarannya siapa? Pelanggannya siapa? Yang pertama adalah pemilik kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4. Karena saya tinggal di Taman Sentosa, ya, jadi segmen yang akan saya tuju adalah semua pemilik roda 2 dan roda 4 di lingkungan Taman Sentosa. Yang pertama. Yang kedua adalah pemilik kendaraan roda 2 dan roda 4 yang berada di Cikarang. Ya, Taman Sentosa itu adanya di Cikarang, yaitu Cikarang Selatan. Jadi segmennya yang akan kita sasar adalah semua pemilik roda 2 dan roda 4 yang berada di Cikarang. Kemudian berikutnya segmennya, calon pelanggannya, semua pemilik roda 2 dan roda 4 yang berada di Kabupaten Bekasi. Sangat luar biasa potensi pasarnya. Hampir semua orang mempunyai roda 2 dan sekarang hampir semua orang juga, hampir semua rumah mempunyai mobil roda 4. Ya. Jadi itu segmen yang akan kita raih nanti. Yang berikutnya adalah value proposition. Apa sih yang kita tawarkan kepada pelanggan dan apa manfaatnya penawaran kita itu? Yang pertama yang kita tawarkan adalah nano keramik coating. Apa manfaatnya nano keramik? Nano keramik coating manfaatnya adalah seperti hidroponik efek, yaitu efek cat mobil menjadi seperti daun talas. Ketika kena air langsung luruh, ketika kena debu langsung luruh. Jadi tidak nempel di bodi mobil. Kemudian yang kedua adalah rust protection dan PSP. Apa itu? Rust itu anti karat, jadi berfungsi untuk melindungi material kendaraan yang berbahan dasarnya besi sehingga tidak karatan atau tidak korosi. PSP berfungsi untuk melindungi kolong mobil dari anti karat dan cat mobil dari kotoran dan sekaligus berfungsi sebagai peredam suara. Ketika mobil kita di PSP, PSP itu Paint and Sound Protection, sehingga bisa membantu meredam suara, tidak terlalu bising di dalam kabin. Jadi suara tidak masuk terlalu banyak ke dalam kabin sehingga agak senyap. Kemudian yang paint protectionnya melindungi cat tadi dari kusam sehingga cat tahan lama mengkilapnya. Yang berikutnya kita tawarkan detailing. Apa itu detailing? Detailing yaitu membersihkan mobil atau motor secara detail, secara keseluruhan, baik bagian luar maupun bagian dalam. Jadi secara detail kita bersihkan semuanya sehingga penumpang di dalam mobil merasa nyaman. Yang berikutnya adalah
kita menggunakan teknik polish dan waxing, yaitu yang bermanfaat untuk membersihkan kotoran yang melekat pada bodi. Misalnya ada bodi mobil atau bodi motor kena permen karet, atau ada lem, atau mungkin kecipratan aspal. Nah, itu kita akan bersihkan dengan model polish dan waxing. Kemudian step berikutnya channel, saluran ya, kayak saluran TV, saluran radio. Jadi kita juga harus punya channel. Jadi saat ini kita mempunyai usaha tanpa channel, rasa-rasanya agak susah berkembang. Apalagi zaman sekarang adalah zaman internet. Jadi kita harus memanfaatkan internet itu sebagai channel kita untuk mengembangkan bisnis kita. Yang pertama apa? Yang pertama adalah kita akan menggunakan media sosial sebagai wahana iklan. Bisa melalui Facebook, bisa melalui WA, bisa melalui Instagram, dan lain sebagainya. Banyak sekali channel-channel di media sosial yang kita bisa pakai untuk mengiklankan usaha kita. Yang berikutnya, kita nanti akan membuat website. Atau kalau tidak website, kita bisa sederhanakan dengan membuat landing page. Yang isinya adalah mengenai usaha kita, mengenai jasa yang kita tawarkan kepada pelanggan. Di samping itu, kita juga akan iklan melalui selebaran. Walaupun zaman sudah canggih seperti sekarang ini, walaupun sudah internet minded, selebaran ternyata masih efektif untuk iklan kita. Kita sering mendapatkan selebaran-selebaran dari minimarket di sekitar kita, walaupun kita setiap hari lewat di depannya, tapi mereka tetap membuat selebaran. Kemudian yang berikutnya adalah biar usaha kita ini berjalan lancar, maka kita berdayakan tenaga yang ada di dalam perusahaan kita. Supervisor, pekerja lapangan, operator, kasir, dan lain sebagainya. Kita berdayakan sebagai marketing. Jadi semuanya merangkap sebagai marketing. Inilah nanti yang akan membawa perusahaan kita menjadi lebih maju. Karena semuanya bahu-membahu memasarkan produk kita. Yang berikutnya, step yang keempat, kita harus tahu customer relationship kita. Ya, customer relationship kita. Kita harus tahu apa yang kita harus sediakan untuk membuat untuk membuat pelanggan itu merasa puas dengan jasa kita. Yang pertama, mungkin kita perlu menyediakan ruang tunggu yang nyaman, ruang tunggu yang sejuk, tidak berisik, dan ruangannya tentu harus bersih. Yang kedua, kita bisa berikan komplimen mungkin berupa makanan kecil dan minuman. Tentunya kita sediakan TV bagi yang mau menonton TV, kita sediakan WiFi bagi yang mau chatting-chattingan, sehingga dia tidak merasa jenuh pada saat menunggu mobilnya atau motornya dikerjakan. Setelah itu, kita lakukan follow up oleh customer service kita, sehingga customer merasa diperhatikan. Yang pertama kita tanya, bagaimana hasil pekerjaan dari salon kita? Apakah Bapak Ibu merasa puas dengan pekerjaan dari salon kita, atau ada masukan buat salon kita? Yang berikutnya, kita akan memberikan waranti terhadap pekerjaan kita. Jadi para pelanggan tidak akan khawatir, para pelanggan mudah-mudahan puas dengan hasil pekerjaan kita karena kita ada warantinya, kita ada jaminannya. Yang berikutnya, kita berikan promo. Karena kita ada cuci mobil, cuci motor, kita promonya 10 kali cuci mobil atau motor gratis sekali. Silahkan dikumpulkan kupon-kupon sehabis cuci mobil. Nanti setelah 10 kali bisa dibawa lagi, kasih ke kami, kita akan berikan cuci gratis. Yang berikutnya, untuk nanokeramik, khusus untuk nanokeramik kita akan berikan 3 kali perawatan secara gratis. Ya, kalau untuk cuci kita juga akan kasih waranti. Nah, ini yang luar biasa.
Ketika Bapak Ibu datang ke salon kami, mengerjakan sesuatu di salon kami, maka kita akan kasih waranti. Pulang dari tempat kami, kena hujan, bawa lagi datang ke tempat kami. Kita akan bersihkan lagi. 1 kali 24 jam, Bapak Ibu kena hujan, bisa datang ke tempat kami lagi. Hanya bayar 5.000 saja. Ya, tidak usah banyak-banyak, 5.000 saja. Kemudian yang berikutnya adalah revenue stream, arus pendapatan perusahaan kita. Kita harus tahu, kalau kita membuat suatu usaha, kita harus tahu arus pendapatan itu dari mana. Dari mana kita bisa mendapatkan uang, gitu ya. Yang pertama adalah modal awal. Modal awal full 100% dari owner, karena ini adalah perusahaan perorangan dan tidak menjalin bekerja sama dengan pihak lain, maka modal awal 100% dari owner. Kemudian yang berikutnya adalah pemasukan dari penjualan jasa. Setelah owner mempersiapkan semuanya, peralatan dan lain sebagainya, maka diharapkan setelah beroperasi kita mendapatkan pemasukan dari jasa. Yang pertama, nanokeramik mobil, salon mobil, detailing mobil, PSP mobil, ya, pembersihan kaca film mobil. Yang berikutnya adalah cuci motor, salon motor, dan lain sebagainya. Itu yang nanti perkiraan pendapatan untuk perusahaan kita. Setelah itu adalah aktivitas utama. Aktivitas utamanya apa dalam usaha ini? Kita harus tahu sebagai pemilik atau pemimpin perusahaan, ya, karena ini milik pribadi. Sebagai pemilik usaha, kita harus tahu aktivitas utamanya apa. Apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang ada dalam perusahaan ini? Yang pertama, supervisor dan marketing mempromosikan salon kita, AutoShine, kepada semua calon pelanggan. Bahkan tidak hanya itu, semua yang ada di dalam perusahaan harus ikut mempromosikan salon ini. Kemudian yang berikutnya, supervisor mengawasi dan membantu pekerjaan di lapangan. Jadi supervisor tidak hanya tunjuk-tunjuk tangan, tunjuk-tunjuk jari, nyuruh-nyuruh anak buah, akan tetapi supervisor membantu mengerjakan pekerjaan yang sedang dikerjakan di salon kita. Yang berikutnya, petugas operator mengerjakan sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Tukang suci juga kerjakan suci aja, tukang detailing kerjakan detailing aja, yang tukang nanokeramik ya silakan kerjakan sesuai dengan jobnya masing-masing. Jadi tidak campur aduk, begitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah key resources atau sumber daya utama. Siapa saja sih yang ada di dalam perusahaan itu? Kita juga harus menyusun seperti struktur kali ya. Mungkin kita harus tahu apa yang menjadi sumber daya utama selain orang, gitu ya. Tentunya kalau orang itu sudah pasti. Yang pertama adalah tukang cuci mobil, sudah pasti, atau tukang cuci motor, sudah pasti. Tukang nanokeramik, sudah pasti. Tukang detailing, sudah pasti. Kasir juga sudah pasti harus ada. Kalau nggak ada kasir nanti bayarnya ke siapa? Kemudian supervisor, ya, supervisor sudah pasti harus ada. Karena kalau tidak ada supervisor nanti yang mengerjakan di lapangan tidak ada yang ngawasi. Kemudian yang berikutnya adalah alatnya. Alatnya apa? Kompresor harus ada. Obat-obat poles, obat-obat buat nyuci, obat buat membersihkan kaca film, obat untuk anti karat, obat untuk PSP, semuanya harus ada. Yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah key partner, mitra utama. Nah ini, kalau kita mau membuka usaha, harus mempunyai mitra utama yang kita bisa andalkan. Siapa mitra kita itu? Mitra kita adalah orang-orang yang akan membantu merawat perusahaan ini. Siapa? Yang pertama adalah mekanik perawatan mesin poles, ya. Kalau kita tidak mempunyai mekanik yang bisa merawat mesin, nanti kalau rusak siapa yang mau membenarkan? Siapa yang mau memperbaiki? Mekanik merawat vacuum cleaner misalnya. Kalau kita tidak bisa membersihkan sendiri, artinya harus punya partner mekanik yang bisa merawat mesin vacuum cleaner.
mekanik yang bisa merawat kompresor misalnya, kita harus punya, kita harus tahu, kita harus menjalin kerjasama dengan mereka. Sewaktu-waktu peralatan kita rusak, mereka kita bisa panggil untuk memperbaikinya. Yang berikutnya adalah supplier bahan untuk salon mobil. Misalnya supplier bahan nanokeramik, kita juga harus tahu. Kalau nggak tahu mau belinya di mana. Kemudian obat anti jamur, kita juga harus tahu belinya di mana. Sampo mobil juga harus tahu belinya di mana. Ya, itu adalah sebagai partner kita. Kemudian yang berikutnya, karena di Cikarang ini adalah tempat banyak sekali dealer mobil baru dan mobil bekas ya, terutama di wilayah Cikarang ini sangat banyak sekali. Hampir semua merek ada dealernya di Cikarang ini, sehingga kita harus menjalin kerjasama dengan para pimpinan dealer. Ya, kalau perusahaan kita bisa berkembang menjalin hubungan kerjasama dengan para pemimpin dealer, tidak menutup kemungkinan salon kita, perusahaan kita yang akan diberdayakan oleh perusahaan itu untuk kerjasama dengan dealer-dealer, karena mobil sebelum dikirim ke customer harus dalam keadaan bersih. Jadi kita mempunyai peluang untuk bekerjasama dengan para pemimpin dealer yang ada di Cikarang. Yang berikutnya, struktur biaya atau cost struktur. Jadi pemilik perusahaan harus tahu struktur pembiayaannya. Yang pertama, biaya pembelian alat-alat yang tadi ya, pembelian bahan nanokeramik, pembelian kompresor, pembelian anti karat, pembelian sampo, pembelian dan lain-lain yang berhubungan dengan bahan-bahan semuanya. Kemudian biaya gaji karyawan dan tenaga harian lepas kalau ada, tenaga borongan kalau ada. Biaya listriknya berapa, biaya airnya berapa. Biaya perawatan mesin yang tadi kita sebutkan tadi harus diperhitungkan. Dan yang lebih penting lagi, satu lagi adalah biaya pajak. Jadi jangan lupa, kita sebagai warga negara yang baik harus taat pajak. Jadi sampai di sini penjelasan kita mengenai bisnis model kanvas. Ada 9 yang harus kita pahami. Yang pertama adalah customer segment, yang kedua value proposition, yang ketiga channel, yang keempat customer relationship, yang kelima revenue stream, yang keenam key resources, yang ketujuh key activities, kegiatan utama, yang ke-8 key partner atau partner kita, yang ke-9 adalah cost struktur. Jadi ini yang perlu kita pahami sebagai calon pengusaha atau sebagai pengusaha yang akan sukses. Oke? Salam sukses buat pengusaha Indonesia.